Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlela. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video dalam sesi berbagi saya pada rekan-rekan guru SD Negeri 19 Oku tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 19 Oku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak kepada rekan guru SD 19 Oku yang sudah berkenan menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk bergabung di kegiatan kita pada hari ini di sesi berbagi penerapan dan pemahaman budaya positif di SD Negeri 19 Oku. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada pengikutnya serta kepada para sahabatnya hingga akhir zaman. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk memulai acara ini ada baiknya kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah ibu-ibu, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini yaitu penerapan dan pemahaman budaya positif di lingkungan SD Negeri 19 Oku. Saya awali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita semua tentunya sudah tahu siapa Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Ya ibu-ibu sekalian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan menuntun. Nah, menuntun di sini menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat maupun manusia. Nah ibu-ibu sekalian, 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal, kemudian kodrat zaman itu yang berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya prinsip perubahan. Prinsip perubahan ini ada 3, yaitu kontinuitas, berakar pada nilai esensi masyarakat atau budaya, kemudian konvergen, itu harus menuju ke satu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan. Kemudian konsentris ini berarti menghargai keberagaman. Nah, kemudian kerangka perubahan yang selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu budi, terdiri dari cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Kemudian
pekerti itu berarti raga. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, di sini saya minta kesediaannya. Siapa yang bersedia memberikan pendapatnya? Mari silakan ibu yang bersedia, silakan raise hand angkat tangan. Nah, ya, terima kasih. Silakan ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Karena dengan adanya hukuman, anak-anak akan merasa kalau perbuatan atau kelakuan yang tidak baik, mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan adanya itu diharapkan anak-anak tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan mereka dapat hukuman. Untuk yang kedua, hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Bahkan mungkin saya juga melakukan hal yang seperti itu. Karena itu tidak menyakiti, saya rasa itu tidak menyakiti anak. Untuk memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi anak, motivasi belajar anak juga itu setuju. Karena dengan adanya penghargaan, anak-anak akan berlomba-lomba agar mereka mendapatkan penghargaan, mungkin mendapatkan hadiah, mungkin. Dengan begitu saya merasa hukuman yang baik, saya setuju. Ya, baik, terima kasih banyak ibu atas pendapatnya. Di sini saya minta satu orang lagi, silakan yang bersedia untuk angkat tangannya. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebenarnya sependapat ya untuk kategori 3 untuk pertanyaan alternatif ini. Itu yang pertama itu adalah sebagai bentuk hukuman ya. Hukuman itu yang pertama itu adalah Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? saya setuju karena hukuman itu mungkin anak bisa mengoreksi diri, bisa atau melihat kesalahannya di mana, ya. Terus hukuman itu bentuknya itu dia bisa mengakui kesalahan, jadi dia bisa memberikan dirinya untuk dirinya sendiri. Terus yang kedua itu pemberian Hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan apakah dapat meningkatkan disiplin anak? bisa juga. Cuma kalau untuk hukuman untuk membaca, sepertinya saya kurang ya untuk disiplin. Karena disiplin membaca itu beda lagi dengan disiplinan mungkin ya. Mungkin di situ untuk membaca itu saja saya tidak setuju ya. Mungkin kalau untuk membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan kelas mungkin bisa ya hukumannya kalau untuk membaca disiplin. Kalau membaca disiplin itu saya agak kurang ya, bukan tidak setuju. Terus yang terakhir itu memberi penghargaan meningkatkan motivasi ya. belajar anak. Ya saya setuju karena dengan penghargaan itu tidak mesti harus memberi uang atau memberi hadiah. Kita bisa memberikan dengan kata-kata, terus memberikan motivasi seperti tepuk tangan anak, ayo kita berikan tepuk tangan seperti itu, mungkin untuk menambah motivasi anak untuk lebih berprestasi. Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, super sekali jawabannya ya Ibu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan pernyataannya setuju atau tidak, dan jawabannya keduanya setuju. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan, boleh dikatakan semacam game. Di sini saya minta untuk kesediaannya lagi ibu-ibu, 2 orang, yang satu sebagai A dan yang satunya lagi sebagai B. Kira-kira yang bersedia, semangat sekali Bu ya satunya. Silakan Bu, boleh maju ke depan Ibu. Satunya lagi silakan. Siapa yang bersedia? Ya, Dora ya, silakan Ibu. Nah, di sini Ibu Risna sebagai yang A, oke, sudah minta sebagai yang A, dan Ibu Dora sebagai yang B. Di sini Ibu Risna sebagai A menuangkan atau menuliskan di kertas, di secari kertas itu kira-kira sesuatu, boleh benda tersebut yang Ibu anggap berharga. Nah, jadi Ibu tuliskan di sana, boleh berupa harta atau kesenangan atau apa saja yang Ibu anggap itu sangat berharga bagi Ibu. Silakan Ibu ditulis. Oke, sesudah itu silakan Ibu kepal sesuatu itu. Nah, tugas Ibu yang B, Ibu Dora, Ibu dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara itu meminta Ibu Risna untuk membuka isi dari kepalan tangan beliau tadi. Ya, Ibu bisa melakukan bukan, bisa melakukan ancaman, kalau boleh, bila perlu ya. Mungkin bisa menghadik juga, tentu saja bisa dengan rayuan. Ya, silakan. Oke. Ibu Risna, boleh di tangannya ada Bu? Boleh. Oh, nggak boleh. Saya punya ini Bu Risna. Bisa buka kan? Boleh buka tangannya Bu? Masih nggak boleh ya? Udah, saya tambah lagi HP Bu. Ini ya. Gimana Bu? Udah bisa dibuka tangannya Bu? Masih belum bisa ya? Ibu, apa saya harus pakai cara kekerasan bagi buka tangannya? Silakan, saya tidak akan membukanya. Saya sudah kalau saya menyerah Bu. Tapi susah lagi Bu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Lanjut ya Ibu ya. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol itu ilusi kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi. Kita lanjut. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang, ya, memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Nah, itu bedanya teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol itu semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sesuai dengan game yang sudah kita lihat bersama tadi, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, di stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Ya dulu ya, lanjut. Dari teori kontrol tadi yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, di sini ada 4 teori tadi. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini nilai yang ditanamkan yaitu makna disiplin. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini terkandung teori motivasi. Ini ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa saja yang ada di dalam motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini itu adalah tentu saja nilai-nilai yang sudah ada pada diri kita. Namun hendaknya nilai-nilai yang kita hargai pada diri kita itu juga harus dihargai pada diri orang lain. Nah, nilai-nilai yang ada pada diri kita dan orang lain inilah yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini pada kelas kita nantinya, itu kita perlu membentuk keyakinan kelas. Lanjut. Teori kontrol pada dasarnya kontrol diri manusia itu ada pada dirinya sendiri. Hal ini berarti manusia tidak dapat mengontrol orang lain, namun manusia dapat memberi pengaruh atas tindakan yang akan dilakukan orang lain. Nah, disinilah pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri pada diri anak-anak kita, agar mereka dapat mendisiplinkan dirinya dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kesadaran itu sudah ada dari dalam diri mereka, tentu kita sebagai guru tidak perlu susah-susah lagi untuk memberikan hukuman atau
hadiah reward ya, seperti yang dikatakan Ibu Yuyun tadi. Nah, kemudian sekarang apakah makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin itu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya ibu-ibu ya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, kepatuhan ini kecenderungannya itu umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif itu menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dalam diri tadi ya Ibu ya. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah kita kenal ibu-ibu ya, dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa saja nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu mengandung beberapa nilai. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri, lalu bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, teori motivasi ini Bu-Ibu pada dasarnya ada 3 hal motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian motivasi pada poin yang pertama dan yang kedua di slide sebelumnya tadi bersifat eksternal sehingga memiliki kecenderungan tidak stabil dan mengalami penurunan ketika motivasi tersebut tidak sesuai dengan
harapan atau bayangannya. Kemudian sedangkan motivasi pada poin yang ketiga tadi, itu motivasi seperti inilah yang seharusnya bisa ditumbuhkan dalam diri seseorang atau murid karena sifatnya dari dalam diri, ya. Nah, motivasi seperti inilah yang menjadi kontrol diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Mereka yang memiliki motivasi seperti ini dapat memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan dirinya, seperti game yang sudah kita saksikan tadi. Jadi ibu yang A, walaupun ibu yang B tadi dengan segala cara membujuk dengan sogokan yang bermacam-macam, tetapi dia tetap tidak mau membuka apa yang ada dalam kepalan tangannya tadi. Berarti di situ jelas nampak bahwa diri kitalah yang memiliki kontrol, ya, yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ibu-ibu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, dan yang ketiga, tawaran, itu bukan paksaan ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian juga mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu saat mengikuti pelatihan? Di sini silakan ibu-ibu perhatikan, kira-kira menurut ibu-ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan peraturan. Yang di sebelah kiri itu sama kesepakatan kelas, namun isinya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir tertib. Nah, sedangkan yang bagian sebelah kanan itu sama juga, itu kesepakatan kelas ya Bu ya. Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut ibu-ibu kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya, sebelah kanan ibu-ibu, benar sekali ibu ya. Iya, lanjut. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah
sudah disepakati untuk diterapkan di dalam kelas. Proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu, yang pertama, keyakinan kelas itu ibu-ibu ya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi beda ibu ya, keyakinan kelas dengan peraturan itu beda. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah saya terapkan di kelas saya, di kelas 5B itu saya meminta siswa-siswa saya dengan saya membagikan kertas-kertas berwarna pada setiap siswa. Di sana saya meminta siswa untuk menuliskan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai apa saja yang ingin mereka sepakati di dalam kelas. Nah, setelah mereka menuliskan masing-masing, saya minta mereka untuk menempelkan hasil pendapat tulisan mereka itu di depan kelas. Kemudian saya minta perwakilan dari siswa itu membacakan pendapat mereka. Lalu di sana kami rangkum sehingga dapatlah kami keyakinan kelas. Di situ ada 8 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, kami kelas 5B. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah kami buat itu seperti yang ada pada pembentukannya, ini proses pembentukannya itu yang poin terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, seiring waktu berjalan selama proses pembelajaran 1 tahun ini, apabila memang masih ada yang perlu kami sepakati lagi, maka kami akan menambahkannya di keyakinan kelas yang sudah kami buat. Seperti itu Ibu. Beberapa model di sini ada model tabel T dan Y. Misal kita ingin membahas tentang nilai hormat, maka yang terdengar pada tabel Y itu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu yang bisa kita dengar Ibu ya. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terus terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu kalau yang terdengar. Kemudian kalau yang terlihat ini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin pemiliknya, kemudian mendengarkan dengan saksama, lalu senantiasa berbuat baik, dan yang terakhir itu bisa berbagi. Nah, kalau berperilakunya ini bisa tersenyum dengan ramah, kemudian memberikan salam hormat, bisa dengan berjabat tangan ya, bisa dengan salim, kemudian memberikan ruang kerja itu, lalu postur tubuh yang tenang. Sama Ibu-ibu seperti yang di tabel Y, tabel T juga
Di sini memiliki kolom tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya di sini kita bahas yang nilai kehormatan, nilai hormat ya. Nah, kalau di tampak seperti itu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih dan seterusnya, masih banyak lagi. Kemudian kalau yang tidak tampak seperti itu, sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan barangnya. Seperti itu Ibu ya. Nah, di sini ada peraturan dengan keyakinan kelas. Apa sih itu peraturan? Apa sih itu keyakinan kelas? Di sini kalau peraturan itu selalu dicontohkan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas itu kita bisa menanamkan, bisa kita tuliskan dengan nilai tanggung jawab. Jadi tidak perlu panjang lebar. Kemudian kalau di peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau di keyakinan kelas itu cukup dengan menghormati orang lain, ya. Dengan menghormati orang lain positif, kita tidak boleh mengganggu orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen, ya bisa dituliskan seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, kalau di keyakinan kelas kesehatan. Nah, kalau di peraturan itu gunakan masker. Kalau di keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian kalau di peraturan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas bisa mencakup nilai keselamatan dan keamanan. Nah, Ibu-ibu, ini contoh yang saya berikan tadi. Di sini siswa sengaja saya foto dan mereka pun dengan senang hati. Memang mereka memang pembelajaran seperti ini yang mereka inginkan. Di sini saya membagikan kertas berwarna, lalu mereka menulis keyakinan yang menurut mereka baik. Itu setiap siswa menulis, Ibu-ibu ya. Nah, kemudian mereka menempel keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tulis itu di depan kelas. Seperti ini, sudah ditempel, saya minta beberapa siswa untuk membacakannya. Kemudian setelah dibacakan dan kami rangkum, alhasil dapatlah kami beberapa keyakinan kelas yang tadi sudah kami tempel di dinding kelas. Nah, seperti ini dulu. Terlihat dari wajah mereka bahagia sekali. Nah, Ibu-ibu sekalian, tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu bisa Bu ya. Nah, di sini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga termasuk hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini menggantikan kertas tugas teman-teman, di sini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan
Jadi perbedaannya itu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi belum tentu menyakitkan ya, atau tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit itu bisa fisik maupun hatinya ibu-ibu ya, untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, tidak terlalu lama begitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan selanjutnya hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dan selanjutnya di sini kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau di konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir itu kalau di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara saja. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa saja sih kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5, ya ibu ya. Yang pertama bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir itu penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan di situ, atau mereka melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan dasar mereka itu ada yang gagal mereka penuhi, seperti itu. Nah, posisi kontrol guru di sini ada 5. Selama berada di kelas atau di sekolah, yang pertama itu guru bisa menjadi penghukum, ya. Kemudian guru bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu bisa menjadi teman. Yang keempat, guru bisa menjadi pemantau. Dan yang terakhir, guru itu bisa menjadi seorang manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, hendaknya di dalam kelas atau sekolah itu guru dapat menjadi seorang manajer. Kalau memang tidak bisa untuk menjadi sebagai manajer, itu setidaknya guru bisa menjadi seorang pemantau. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi kita sebutkan. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer. Nah, di sini kalau guru berbuat, kalau kita guru sebagai penghukum itu bisa menghardik, ya ibu-ibu ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu kalau sebagai penghukum. Tetapi kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah itu bisa berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla bla bla. Jadi siswa tersebut atau anak tersebut yang membuat kesalahan itu mereka merasa bersalah.
Kemudian kalau guru sebagai teman itu bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya, kalau guru sebagai pemantau itu bisa menghitung dan mengukur. Menghitung bagaimana? Contoh misalnya di sini kamu sudah 3 kali tidak membuat tugas, atau kamu sudah 2 kali datang terlambat, itu ibu ya. Nah, kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, kemudian di sini kalau guru berkata itu apa sih kalau sebagai penghukum itu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu ibu-ibu ya, kalau itu sebagai penghukum, jadi agak keras. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Mana kamu tidak mau? Masa kami tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, kalau sebagai pemantau itu apa peraturannya? Tuh. Kemudian kalau sebagai manajer itu apa yang kita yakini, itu membuat pertanyaan tadi ya, bisa ditanyakan apa sih yang sudah kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan seterusnya itu dimotivasi hasil kaitan dengan dunia berkualitas atau murid berkata, dampak pada murid, dan selanjutnya. Nah, segitiga restitusi itu sendiri adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi tidak hanya di sekolahan, di rumah juga bisa kita lakukan kepada anak kandung kita, ibu-ibu ya. Nah, alur segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas di sini bisa kita berikan kata-kata atau bisa kita utarakan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau memvalidasi tindakan yang salah itu bisa dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan itu bisa dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu kira-kira ibu ya. Nah, untuk membuat di sini untuk menstabilkan identitas itu berguna atau berfungsi untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak perlu ditanyakan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak perlu ibu-ibu ya. Tapi di sini kita fokus pada mencari solusi. Kemudian bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, kalau di bagian validasi kebutuhan itu berfungsi membantu siswa mengenali atau basic need itu kebutuhan yang ingin dipenuhinya.
melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival tadi, 5 kebutuhan tadi. Kemudian menanyakan keyakinan, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada penerapan budaya positif yang sudah sudah sering sekali kita lakukan pada siswa-siswa kita tanpa kita sadari, oh ternyata ini budaya positif. Sudah sering piket kelas, itu pasti ya ibu-ibu ya, setiap sebelum masuk mengawali pembelajaran itu pasti kita minta siswa kita untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu agar belajarnya nanti bisa nyaman. Kemudian di sini saya sempat mendokumentkan pada saat siswa sumbangan sukarela. Ini kalau tidak salah pada waktu siswa kelas 1 kalau tidak salah ya, rumahnya ada yang kebakaran itu. Nah, jadi saya minta siswa saya untuk memberikan sumbangannya seikhlasnya, itu bisa berapa saja, tidak saya pasang tarif khusus harus sekian, tidak, namun sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka. Kemudian yang sangat sering, bahkan setiap hari, ini sama seperti piket kelas tadi, itu sebelum masuk ke kelas kita selalu terlebih dahulu berbaris ya. Nah, kalau di sini saya itu setelah berbaris, saya selalu mengecek keadaan kuku siswa saya. Kalau ada siswa kukunya yang panjang, hitam, itu saya suruh pilih sendiri, mereka menyebutkan ini kucing atau harimau atau macan atau serigala. Mereka menyadari dengan sendirinya, kalau tidak terlalu panjang kucing bu, sambil senyum-senyum. Tahu mereka kalau itu salah. Kemudian kalau yang kukunya memang sudah panjang, mungkin sudah 1 minggu lebih belum dipotongnya, itu macan bu. Seperti itu ibu-ibu. Nah, di sini ada beberapa video ya ibu-ibu ya, penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini terlihat sekali antusias mereka untuk menempelkan hasil pemikiran mereka, apa yang mereka inginkan, keyakinan seperti apa yang mereka inginkan untuk dijadikan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk.
Nah, ibu-ibu sekalian, ini sudah saya terapkan kepada siswa saya sendiri kelas 5B, dan memang benar-benar mengasihkan. Jadi kita pada anak yang melakukan kesalahan itu kita tidak perlu mengeluarkan otot-otot, mengeluarkan urat-urat kita untuk marah kepada mereka, namun kita bisa melakukan segitiga restitusi ini tadi dengan cara yang pertama itu menstabilkan identitas yang tadi, ya ibu-ibu ya. Nah, di sini saya bertanya, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang siswa ini tidak pernah lagi melalaikan tugas. Dan sempat saya tanya, masih main game malam-malam? Enggak bu, enggak lagi. Apalagi pada saat ada PR, katanya begitu. Jadi itu ibu-ibu ya. Ini menanyakan keyakinan. Nah, di sini urutan yang ketiga tadi dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi dengan tidak marah-marah, siswa itu sudah menyadari, sudah tahu sendiri bahwa dia itu sudah berbuat kesalahan. Ya seperti itu ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua, khususnya bagi kita para guru, sehingga kita bisa mendidik siswa-siswa kita, murid-murid kita dengan jauh lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan